warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 6 ingin menampilkan drama Ronggeng Duku Paru. Selamat menyaksikan. Dukuh Paru adalah sebuah desa yang terletak di peduguyuan terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang tersebut, terdapat masyarakat yang mempercayai bahwa mereka adalah keturunan dari Ki Secamenggala, seorang promojoh yang dianggap nenek moyang oleh mereka. Di desa tersebut, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Serintil. Serintil adalah seorang anak yatim piatu semenjak ia kecil. Ia diasuh oleh kakek dan neneknya. Saat masih kecil, ia berteman dengan Rasus, Darsun, dan Warta. Pertemanan mereka sangat akrab hingga suatu ketika pada saat Serintil menari tayub, teman-teman mengiringi tarian tersebut. Meskipun tarian diiringi oleh mulut mereka, akan tetapi Serintil menari seperti ronggeng. Hei Warta, lihatlah teman kita yang sangat cantik. Dia sedang menari dengan sangat indah. Wah, yang kamu katakan ada benarnya juga ya. Dengan kepandaian dia yang pandai menari, dia bisa saja menjadi penari ronggeng. Tapi menurut aku dia tidak sesuai dengan penari ronggeng, karena penari ronggeng itu susah. Kemampuan Serintil menari ronggeng diketahui oleh kakeknya yang menyampaikan kepada Nyi Kertareja, seorang dukun ronggeng. Kehadiran Serintil saat itu berusia 11 tahun, merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paru. Pasalnya, Serintil menghidupkan kembali tradisi yang telah hilang. Cucuku sepertinya sudah terpancing dengan indang ronggeng. Sampai naik saja nanti, pasti dia akan menari sambil dengar indang. Sepertinya aku sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Loh, bukan begitu. Si Serintil sudah terpasukan dengan indang ronggeng, tetapi tariannya masih kurang halus. Dia perlu belajar lagi. Iya, urusan gampang. Kalau Dukuh Paru itu akan memiliki ronggeng lagi. Kabar Serintil kerasukan ronggeng diketahui oleh seluruh penduduk. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan tarian Serintil. Tak luput juga Nyai Kertareja, dan ia berpendapat bahwa Serintil memang pantas menjadi seorang ronggeng di hidupnya. Jadilah ia diasuh oleh Nyai Kertareja. Akan tetapi, menjadi seorang ronggeng sejati harus memiliki beberapa tahapan. Mulai dari mandi kembang di kuburan Ki Secamenggala, menari beberapa ronggeng setiap malam, bahkan ritual melambung yang artinya Serintil harus menyerahkan kehormatannya kepada seorang lelaki yang dianggap memenuhi syarat. Akan tetapi... Serin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa Sus, ada apa? Kan upacara pembukaan kelambu akan segera dimulai. Kamu tetap menjadi ronggeng. Kamu kan tahu Sus, hobiku adalah menari. Aku juga ingin membalas kebaikan Nyai Secamenggala karena dia telah menjaga Dukuh Paru dan seisinya. Ya sudahlah. Rasus kecewa. Dia tahu betul seenggaknya menjadi seorang ronggeng, akan tetapi membayangkan tubuh Serintil menjadi milik semua orang. Terutama ia sedikit kesal. Akhirnya Rasus memutuskan untuk pergi meninggalkan Dukuh Paru dan melupakan Serintil. Akan tetapi takdir selalu mempertemukan mereka di perumahan warga, tempat mereka mengambilkan untuk pertama kalinya. Ya Sus, kamu kenapa menghilang sejak kejadian di belakang rumah kemarin? Jika kamu menjadi ronggeng, nggak mau lagi aku datang sini. Semua orang rela membayarku tinggi hanya karena mereka mau bersamaku. Namun, aku rela memberikan apapun untukmu hanya karena aku cinta, Rasus. Apa yang kamu ketahui tentang cinta? Kamu hanya memikirkan bayaranmu saja. Rasus, tetap aku sebagai seorang perempuan. Aku juga ingin hidup bahagia dan cintai dengan pasanganku.
Jika kamu ingin kembali ke Dukuh Paruk, aku akan memberikanmu tali 1 hektar. Atau jika kamu ingin berdagang, aku akan memberikanmu uang seberapapun yang kamu mau. Apapun akan kuberikan, Rasus. Sekarang keadaan berbeda. Aku seorang tentara, kamu seorang ronggeng. Jika kamu ingin hidup bersamaku, maka berhentilah meronggeng. Apa maksudmu? Kamu kan tahu ini kehidupanku. Serintil, kamu tidak mengerti tentang cinta. Jika kamu mengerti tentang cinta, kamu rela meninggalkan impian terbesarmu. Kamu hanya mementingkan bayaranmu saja. Benar, aku memang tidak mengerti. Aku juga nggak mengerti kenapa kamu nggak mau meninggalkan jabatan menjadi tentara itu demi aku. Mengenai bayaran, malam itu saja aku tidak ada minta bayaran padamu. Rasus meratapi kepergian Serintil dengan sendu. Detik ini juga pemuda itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Meskipun tanpa berpamitan, hingga suatu ketika Dukuh Paruk diguncang oleh masalah petaka. Dukuh Paruk dihantam oleh panas yang dikejar dunia politik. Dukuh Paruk dituduh menjadi anggota Partai Komunis. Setelah terlibat dengan oknum partai tersebut, segala yang dimiliki Dukuh Paruk, Serintil dengan beberapa masyarakat lainnya ditahan. Serintil menjadi orang yang ditahan paling lama. Setelah ia dilepaskan, kehidupan Serintil mulai berubah. Pandangan orang terhadapnya pun bahwa ia dipandang sebagai orang bekas tahanan. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan Bajus, seorang lelaki yang dekat dengannya. Apakah kamu bernama Serintil? Iya, bagaimana kamu tahu tentangku? Siapa yang tidak mengenal gadis secantik dan semanis sepertimu? Terima kasih sudah memujiku, Bajus. Bagaimana keadaanmu di tahanan PKI? Lalu membutuhkan tempat cerita? Aku siap menunggumu. Aku baik-baik saja, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Seiring dengan berjalannya waktu, sengaja ketulusan yang dimiliki oleh Bajus meralai. Serintil mulai berubah. Kehidupan Serintil pun mulai membaik hingga suatu ketika muncullah Rasus. Rasus akan kembali ke Dukuh Paruk. Mendengar hal itu, Serintil sempat goyang. Pasalnya, ia masih memiliki rasa terhadap Rasus, tetapi ia tidak bisa berbuat apapun karena ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari, Serintil mengajak Bajus untuk mengikuti acara tertentu. Ternyata, selama ini Bajus memiliki niat buruk terhadap Serintil. Ia ingin menyerahkan Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil sangat terpukul karena ia telah begitu percaya terhadap Bajus. Namun Bajus adalah lelaki yang jahat. Oleh karena itu Serintil mengalami gangguan jiwa dan menjadi gila melihat kondisi tersebut. Rasus merasa ibah. Ia akhirnya membawa Serintil ke rumah sakit jiwa demi mendapatkan pengobatan. Segitu saja drama singkat dari kami. Thanks for watching, guys. Dadah.